Apa sih target yang pengen kamu capai? Kenapa kamu buat target itu dan gimana ya cara untuk bisa mencapainya? Yes, di episode ini kita ngomongin gimana biar kita bisa mencapai target atau cita-cita yang kita set sehingga beneran bisa nyampe, bukan cuman jadi mimpi doang yang akan diulang terus di tahun-tahun ke depan, yang it means nggak ada progress, which is itu yang mau kita hindari kan. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go. Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Setiap orang pasti mau dong punya kehidupan yang lebih baik, bisa mencapai cita-cita atau mimpi ya, apapun yang dicita-citakan ya. Misalnya one day pengen punya keluarga yang seperti apa, atau pengen punya uang sebesar apa, atau pengen punya kendaraan merek ini, merek itu, pengen punya rumah, pengen punya bisnis tertentu, pengen punya ya penghasilan tertentu gitu ya. Atau misalnya pengen bisa one day ajak orang tua umroh atau naik haji dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah target dan kita harus punya memang ya. Dan kita cek dulu deh, coba kalau kamu nih ya, kamu tuh targetnya pengen apa sih ya? Pengen punya apa atau pengen mencapai apa ya? Coba kamu bayangin dulu. Dan udah kebayang belum ya? Pasti kamu punya dong ya cita-cita kamu pengennya apa sih yang pengen kamu raih gitu ya. Nah, udah kebayang belum ya? Yang kamu bayangin ini, oke, kunci dulu ya. Selama kamu dengerin episode ini ya, kunci di pikiran kamu ya, dan bayangin cita-cita itu atau mimpi itu. Dan kita akan breakdown di episode ini gimana biar cita-cita itu tuh bisa nyampe ke titik itu gitu, bukan cuman jadi angan-angan aja. Kenapa ini penting ya untuk kita pahami teman-teman? Karena gini ya, di waktu episode ini di launching ya, tergantung nih kapan kamu dengarnya ya. Tapi ini ceritanya adalah episode spesial menyambut tahun baru gitu ya. Jadi ini episode yang di launching di bulan Januari ya. Nah biasanya bulan Januari itu kita kan bikin goal setting, kita bikin rencana ya. Tapi ya percayalah begini ya, goal setting itu atau rencana itu biasanya itu hangat di bulan-bulan pertama ya, mulai lesu di bulan-bulan ke tengah-tengah gitu ya, dan udah agak-agak akhir udah lupa goal settingnya apa atau rencananya apa gitu ya. Bahkan bisa jadi kayak oh iya dulu emang gue punya rencana ini ya gitu. Sehingga nah kalau ini yang terjadi teman-teman, kan jadinya kamu bikin rencana, kamu bikin planning atau kamu bikin goal setting setiap tahun, which is itu adalah practice yang bagus banget. Tapi jadinya hanya berfaedah di 1-2 bulan pertama aja, ya gak sih? Kenapa gitu? Ya karena ya udah keburu hilang, udah keburu lupa, semangatnya udah hilang misalnya, atau ya udah ketimpa sama fokus-fokus yang lain gitu ya. Nah tentu harapannya adalah kan gini, setiap tahun kita punya goal setting yang mungkin jangka pendek nih. Misalnya di tahun ini saya pengen mencapai apa. Oke, let's say itu jangka pendek ya, 1 tahun. Mungkin kita juga punya goal setting yang sifatnya lebih jangka menengah ya. Dalam 4-5 tahun ke depan gue pengen ya sampai di titik mana atau pengen apa ya. Kan kayak gitu. Nah
Tentu pengennya kan gini ya, 1 tahun itu bisa tercapai, kalau bisa 100% syukur ya, puji Tuhan. Kalau nggak nyampe, minimal kita tahu arahnya kemana, kita bisa yang kurang kita bisa carry forward di tahun depan. Ya misalnya kurang 10%, 20%, atau mungkin ada beberapa yang nggak tercapai tapi ada yang tercapai juga. Which is itu masih oke. Nah, yang jadi repot adalah kalau misalnya di periode tahun depan kita bikin goal setting, terus kita bikin goal settingnya yang sama lagi dengan tahun lalu. Kenapa? Karena tahun lalu bikin goal setting cuma dijalanin 1-2 bulan aja, habis itu lupa. Habis itu ya karena nggak dikerjain, ya jadi nggak nyampe-nyampe. Terus awal tahun semangat lagi, mau bikin goal setting lagi. Dan karena goal setting yang waktu itu belum tercapai, mungkin ada sebagian besar yang akhirnya diulang lagi. Atau ada yang baru karena yang lama sudah hilang fokus, udah nggak hot lagi. Jadi ada cita-cita baru lagi, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman, hal ini adalah hal yang sorry to say, hal yang sangat buruk, atau ya itu kebiasaan yang tidak baik yang kita harus hindari ya. Dan honestly saya juga punya tendensi seperti itu. Makanya karena saya mengalami hal ini dan saya berusaha overcome ini, nah saya juga pengen kamu bisa mengalami yang sama juga gitu ya. Bagaimana kita bisa berusaha punya target dan sampai nyampe gitu ya, bukan cuman hangat di awalnya aja waktu kita pertama kali bikin rencana. Oke? Nah, saya pengen mulai dengan sebuah contoh sederhana nih ya. Kamu pernah main ini nggak, dart game ya? Dart game ya. Jadi kan ada anak panah kecil ya yang dilempar ke target kan. Shoo! Gitu ya. Nah, lingkaran paling tengah tuh ya biasanya warnanya merah ya. Itu nilainya 10 ya. Tentu targetnya mau ke situ kan. Ya jadi waktu kita lempar itu targetnya ke angka 10 itu gitu ya. Nah, ini misalnya kamu main sama teman kamu ya. Ini contoh ya, misalnya kayak main top 3 ya, kita hitung ya. Lempar pertama 2, 3. Wah, terus di total ya. Misalnya pertama nancap ke nilai berapa? 5, 6, terus ke 9 misalnya gitu total gitu kan ya. Nah, jadi modelnya kan gitu. Terus lingkaran yang lebih luarnya itu nilainya lebih kecil ya, dari 10, lebih luar lagi 9, lebih luar lagi 8, terus sampai lingkaran paling luar angkanya 1 ya. Kalau di luar itu misalnya kenanya tembok gitu ya, atau kena di luar dari target itu yang nggak ada nilainya ya. Itulah target kan ya. Ada tujuannya, yaitu waktu kita ngelempar dartnya, tujuannya agar bisa nancap ke titik merah yang nilainya paling tinggi, which is nilainya 10 ya. Nah, mungkin waktu awal ngelempar belum tentu langsung ngehit angka 10, right? Kalau itu terjadi sudah pasti hoki ya, tapi most of the time ya akan hit angka yang lain ya. Apakah itu 5, 7, 2, atau nggak kena papan targetnya bahkan ya, nilainya 0. Dan ini adalah hal yang normal kan ya untuk seseorang yang main dart game gitu, untuk nggak bisa ngehit angka 10 terutama di awal-awal gitu ya. Apalagi kalau nggak pernah main sebelumnya. Nah, tapi ada tapinya. Setelah puluhan kali ngelempar dartnya atau bahkan ratusan kali nih, kira-kira menurut kamu mungkin nggak akhirnya kamu bisa sampai ngehit si buletan merah di tengah-tengah itu yang bernilai sempurna angkanya 10. Kira-kira menurut kamu bisa nggak setelah mencoba puluhan atau ratusan kali? Mungkin nggak itu bisa tercapai, kamu ngelempar nyampe gitu ya? Pasti bisa dong, right? Ya, pasti bisa dong ya. Nah, mungkin itu nggak terjadi di lemparan pertama atau di lemparan kedua. Bisa jadi itu terjadi di lemparan ke 50, di lemparan ke 500, atau kalau kamu nggak bakat banget mungkin itu di lemparan ke 1000 bahkan misalnya gitu ya. Tapi selama kita latihan ngelempar dart dengan cara yang benar, lama-lama pasti bakal dapat selangnya, ya kan? Ya. Dan cepat atau lambat pasti akan bisa juga ya. At least accuracy akan naik ya. Kalau selama di percobaan-percobaan awal kebanyakan nilainya 2, 3, nyasar kemana gitu ya, atau bahkan nancep ke tembok gitu ya, even di luar dari dartnya gitu ya. Tapi lama-lama pasti akan akurasinya akan naik kan.
Dari gitu lama-lama bisa jadi lama-lama 7, 8, 7, 8, 6 misalnya gitu ya. Ya. Jadi itu yang terjadi, which is semakin sering mencoba makin dapat selanya ya, di satu titik bahkan pasti akan nyampe ke angka sempurna, angka 10 di titik merah yang tengah-tengah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama dalam bisnis ya. Jarang sekali ya, jarang sekali, bukan gak ada ya, tapi jarang sekali ada orang yang waktu pertama kali bikin bisnis itu langsung berhasil, langsung sukses mencapai target ya, apapun jenis target yang ditentukan ya, apakah itu omsetnya, profitnya, atau mungkin ya target-target lain yang ditentukan ya. Dan misalnya setelah pertama kali mencoba gitu ya, nggak berhasil, oke, terus ganti strategi, coba lagi ya, bisa jadi gagal. Tapi selama targetnya jelas, maunya apa targetnya, terus mencoba, belajar, trial and error, tanya orang gitu ya. Mungkin setelah strategi ke sekian puluh atau bahkan sekian ratus misalnya, pasti akan berhasil juga, ya kan? Ya jadi di dalam bisnis ini juga sama teman-teman ya. Jarang sekali ya, ada sih. Jadi saya bukan bilang nggak ada, mungkin ada, tapi saya bisa bilang kalau orang belum pernah punya pengalaman bisnis sama sekali, bikin bisnis pertama langsung sukses, ya mungkin ada faktor luck-nya gitu ya, yang nggak bisa semua orang dapetin ya. Tapi most of the time ya, kebanyakan kalau kamu tanya entrepreneur sukses ya, pasti bisnis di awal-awal tuh ya nggak langsung jeger gitu ya, pasti akan ada learning curve-nya gitu ya. Nah teman-teman, itulah kekuatan dari seseorang yang memiliki target. Jadi tahu apa yang mau dituju, sehingga ya makin lama bisa makin mendekati target atau tujuan kita gitu ya. Karena udah tahu nih targetnya apa ya. Kalau miss tapi tahu targetnya mana, lama-lama waktu udah dapet selanya ya udah, makin tajam, akurasinya makin tinggi gitu. Yang salah kan gini ya, papan targetnya kosong ya, nggak ada lingkarannya, oke. Habis itu dilempar, terus dimanapun nancepnya baru dikelilingin di sekeliling dari dart dari anak panahnya itu, baru dibuletin dan dikasih nilai 10 gitu ya. Nah ini kan jadi repot ya. Jadi kayak misalnya kayak udah dilempar kemana terus kayak oh ya emang target gua kesini, ini angka 10-nya gini. Nah ini kan sama dengan orang yang go with the flow ya, kayak ya udah gua ngalir aja gitu ya. Misalnya mau kuliah jurusan apa ya, cobalah apa gitu. Terus misalnya mau bikin bisnis apa ya, pokoknya asal aja dulu. Atau mau karir apa ya, pokoknya apply ke semuanya misalnya gitu ya. Nah tapi waktu nyampe satu titik bilang ya mungkin emang takdir gua kesini, atau emang apa ya, emang ya jalannya kayaknya kesini, arahnya kesini ya. Itu kan sama gitu, kamu ngelempar dart ke anywhere ya, dimanapun nancapnya, baru sekeliling kamu lingkarin, kamu bilang ini angka 10 gua. Nah which is sebetulnya ya nggak begitu juga ya. Kita dalam kehidupan kan tetap perlu ada target, perlu ada tujuan, nggak bisa cuman ngalir aja gitu ya. Jadi kalau orang bilang ya mungkin itu takdir gua ya, bener sih ya, memang takdir itu ya Tuhan yang menentukan. Oke ya, saya nggak no doubt lah, maksudnya saya setuju lah dengan hal itu ya. Tapi teman-teman, ada loh hal-hal yang yang kita juga harus lakukan bagian kita gitu ya. Jadi meanwhile ada hal-hal tertentu yang di luar kekuasaan kita ya, dimana Tuhan yang berkuasa nih gitu ya, itu setuju, tapi bukan pasrah juga kali gitu dong ya. Jadi kita tetap punya target, kita tetap punya tujuan ya. Masalah kalau di perjalanan itu ada perubahan karena kondisi tertentu, mungkin ada pembaharuan target kamu, visinya ada perubahan, ada update karena hal-hal tertentu, atau kamu lihat sesuatu yang lebih prospek, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu ya. Nah jadi kalau ngomongin target itu dulu, kita mesti tahu arahnya kemana. Nah mengenai target ini tuh dalam episode ini saya pingin share 3 poin yang menurut saya penting nih ya, gimana agar kita bisa mencapai targetnya ya, bukan cuman ngeset doang, semangat abis itu hilang. Oke. Yang pertama adalah gini, setlah targetmu dengan sangat jelas dan terukur ya. Jadi target itu harus diset dengan jelas dan terukur. Nah,
Teman-teman punya mimpi itu kan bagus ya, karena ini akan menjadi driver atau menjadi motivasi untuk kita bisa semangat melakukan ya apapun yang kita sedang quote unquote nih kita sedang tabur saat ini ya. Karena kita tahu bakal ada ujungnya ya, akan ada cahaya di balik kegelapan gitu kan. Itu kan sebenarnya yang membuat kita semangat kan, yang membuat kita mau pay the price gitu ya. Walaupun kita nih sekarang nih bersusah-susah kan, karena kita tahu akan ada ujungnya tuh seperti apa gitu ya. Misalnya gini, kamu tahu nih ya, sekarang ini kamu nih mesti ambil kuliah gitu ya, jurusan tertentu dan tugasnya banyak ya, capek lagi gitu misalnya. Nah, kalau kamu kuliah dan mengalami hal itu, tapi kan kalau nanti kamu lulus dan kamu bisa sukses di karir kamu ya, itu kan adalah sesuatu yang apa ya, yang jadi end goal-nya kan. Dan waktu kamu kuliah dan kamu tahu tujuannya ke sono, kalau gue sekarang kerjain tugas dengan benar, kalau gue bisa dapat ilmunya, bukan cuma sekedar nilainya ya, ilmunya, wah gue bisa pakai di masa depan gue gitu ya, dan which is itu bisa membuat gue sukses kan gitu. Jadi walaupun itu susah sekarang, tapi kamu tahu ada ujungnya apa ya. Atau misalnya sekarang kamu punya bisnis kecil-kecilan, wah capek banget ngerjain bisnisnya gitu ya, tapi kamu tahu kalau ini dikembangin itu bisa punya potensi buat jadi besar, dan as the business grow, cuannya juga pasti grow. Nah itu kan yang jadi drivernya, jadi pemicunya membuat kita tuh tetap semangat untuk bayar harga walaupun sekarang mungkin kita belum bisa menikmati hasilnya. Coba bayangin kalau pengorbanan yang kita lakukan itu dengan jelas kita tahu tidak akan menghasilkan apa-apa di masa depan. Ya udah pasti demot lah, ya nggak sih? Kayak ya ngapain gue ngerjain gini kalau gue tahu nggak ada ujungnya, kalau tahu gue nggak akan dapetin manfaat. Jadi kan nggak ada cahaya di ujung tunnel kan gitu ya. Ya jadi ya demot udah pasti. Nah itulah yang membuat orang kan bisa jadi nggak punya motivasi karena nggak tahu ujungnya nih apa, ada nggak nih jalan terangnya di ujung gitu. Nah jadi iming-iming depan itu adalah hal yang sangat-sangat positif untuk tetap membuat kita tuh bisa semangat ya, tetap bisa semangat menabur dan bekerja keras saat ini ya, karena ada ujungnya, karena kita tahu nih kalau gue lakukan ini sekarang walaupun susah, nanti di depannya gue bisa menuai. Nah jadi itu kan hal yang penting. Nah targetnya itu harus jelas. Kenapa? Karena kalau targetnya jelas itu yang membantu kita untuk kita bisa bertahan walaupun keadaan itu lagi susah gitu. Jadi target itu harus jelas, dan satu lagi tadi terukur ya. Jadi poin pertama, targetnya harus jelas dan terukur. Maksudnya gini ya, tolak ukur tercapainya mimpi kamu atau target kamu itu apa gitu. Nah jadi kalau nggak jelas tuh ya nanti gimana kamu bisa tahu kalau kamu udah nyampe ya. Contoh ya misalnya gini, kalau kamu bilang gue pengen punya bisnis yang sukses. Nah pertanyaan gini, tolak ukur kesuksesan itu apa? Ya jadi tolak ukurnya apa? Apakah misalnya gue pengen punya omset sekian per bulan. Nah itu jelas tuh. Ya, jadi ada angkanya gitu kan. Atau gue pengen punya net profit dari bisnis gue nih ya per bulan itu sekian. Ya, atau gue pengen punya sekian cabang ya dalam berapa tahun ya. Ya jadi kuncinya itu ada di angkanya ya. Ada numbersnya berapa gitu. Nah jadi target itu ya biar terukur itu sebaiknya pakai angka yang jelas gitu. Nah, karena ada yang bilang kan kalau sukses itu relatif ya gitu. Jadi setiap orang bisa beda-beda ya. Kalau dibilang gue pengen punya bisnis yang sukses ya, tolak ukur sukses setiap orang kan jadi beda-beda. Nah, makanya kita harus buat tolak ukur sukses versi diri kita sendiri. Nah, itulah yang jadi target ya. Contoh lain ya, kalau misalkan bilang gue pengen jadi kaya. Nah, tolak ukur kaya tuh berapa? Ya setiap orang juga bisa beda-beda ya. Berapa tolak ukur kaya yang menurut kamu tuh masuk akal untuk kamu bisa raih? Apakah misalnya kamu bilang oke, dalam waktu berapa tahun nih, misalnya dalam waktu 4 tahun atau 5 tahun ya gue pengen punya uang sekian misalnya ya. Ada satu orang yang mungkin 100 juta itu adalah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu 5 tahun. Tapi mungkin orang lain ada yang bilang gue pengen targetnya 1 miliar. Ada yang lain lagi mungkin 10 miliar. Atau mungkin angka yang lain, gak tahu berapa ya, tapi ada angkanya berapa
gitu ya. Nah nanti setelah itu baru kita ngomongin breakdownnya gimana kita bisa mencapai sono. Tapi minimal kita mesti jelas dulu targetnya nih seberapa gitu ya. Terukur itu ya, selain ngomongin angka juga ngomongin waktu ya. Jadi kapan target kamu itu mau bisa tercapai ya. Jadi itu juga penting. Dan tips mengenai hal ini jangan ngomong gini, gue pengen mencapai titik ini ya, misalnya ngapain gitu ya, berapa tahun lagi. Nah itu juga hal yang kamu boleh hindari ya. Tapi kamu set tahunnya tuh tahun berapa gitu. Kenapa? Karena kalau kamu bilang 5 tahun lagi agak ngawang. Kalau kamu bilang sekarang, kamu bilang 5 tahun lagi, nah kamu emang inget nggak waktu itu ngomongnya kapan gitu ya. Jangan-jangan kamu udah tahun depan kamu masih bilang 5 tahun lagi. Nanti 2 tahun lagi kamu ngomong ya 5 tahun lagi. Jadi kayak mundur terus targetnya ya. Jadi itu juga sesuatu yang kita mau hindarin. Nah so kamu bisa set misalnya by Desember 2030. Wah saya ingin punya apa gitu ya. Saya pengen punya bisnis dengan jumlah cabang sekian, atau saya pengen punya bisnis dengan omset sekian ya, atau apapun lah ya. Jadi itu ya. Jadi targetnya tuh jelas ya, targetnya apa ya, terukur, dan deadline-nya juga jelas kapan rencananya untuk bisa tercapai. Oke, so itu yang pertama. Punya target yang jelas dan terukur. Yang kedua adalah buatlah target yang stretch tapi realistis gitu. Stretch tapi realistis. Nah, punya target yang nggak masuk akal, teman-teman, itu malah bikin demot loh. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita jujur sama diri kita sendiri, kita tahu deep down itu mustahil sebenarnya gitu ya. Ini bukan pesimis loh ya, tapi ya kita kan tahu juga, atau kita juga bisa ngelihat ya kondisi kita sekarang nih ada di mana gitu, dan targetnya mau sejauh mana gitu ya. Untuk hal ini tipsnya menurut saya adalah gini, jangan bikin target yang terlalu jauh dulu ya. Misalnya kalau kamu punya mimpi yang besar banget, oke, itu pegang dan jangan dilepas, oke. Tapi ya untuk kita bisa nge-breakdown target kita, cobalah misalnya yang realistis untuk bisa dilakukan, misalnya untuk 3-5 tahun ke depan ya. Misalnya kamu pengen mimpi gede banget, anggaplah itu tercapai 10-15 tahun lagi. Tapi untuk mencapai situ 3-5 tahun ke depan nih milestone-nya kira-kira realistisnya nyampe di mana gitu ya. Contoh nih, misalnya kamu bilang ini, saya pengen jadi orang jadi orang terkaya di Indonesia top 100 misalnya gitu. Jadi pengen masuk dalam list 100 orang terkaya di Indonesia. Mungkin nggak? Ya mungkin aja, jangan pesimis dulu gitu ya. Ya mungkin aja. Tapi pertanyaannya kan gini, kamu tahu nggak sekarang kalau kamu targetnya 100 besar orang terkaya di Indonesia, kamu tahu nggak sekarang kamu nomor berapa ya? Dan kira-kira mau dicapai dalam berapa lama, masuk akal nggak? Ya. Kalau misalnya somehow sekarang ini kamu adalah orang kaya dengan kekayaan let's say nomor 500 di Indonesia ya. Jadi sekarang kamu misalnya nomor 500. Kalau dari 500 ke 100 dalam waktu 3-5 tahun, menurut saya itu masih masuk akal ya. Tapi kalau misalnya kamu urutan ke berapa puluh ribu ya, atau berapa ratus ribu, ya nggak tahu sih datanya gimana ya. Tapi maunya ke 100, bukan nggak mungkin again. Tapi kalau dari nol banget nih, ya mungkin kita perlu realistis juga gitu ya. Jadi ya targetnya ya lebih realistis, tapi stres juga ya. Jangan kayak ya udah asal gue bisa hidup ya cukup, itu namanya pasrah mbak gitu ya. Jadi nggak gitu juga. Jadi punya target yang stretch ya, yang bisa memperbesar kapasitas kamu tapi yang masuk akal. Oke? Nah jadi targetnya tinggi, tapi deep down tuh bener-bener kamu harus punya keyakinan gitu kalau ini gue bisa capai dan ini masuk akal gitu ya. Nah masuk akal tuh ada lagi nih, kamu bisa dengan jelas kebayang pathway-nya tuh gimana gitu. Kalau kamu nggak kebayang pathway-nya, kamu cuma asal nyeplak aja gitu kayak pokoknya gue pengen punya pendapatan 500 juta sebulan. Ya semua orang juga pengen. Pertanyaan gini, tahu nggak lu pathway-nya kemana gitu. Kalau kamu tahu, oh untuk nyampe begitu tuh pathway-nya nih seperti apa. Gue mau bikin bisnis ini, atau gue mau berkarir seperti ini, atau gue pengen ngapain. Dan kalau ini gue bisa lakukan, gue bisa nyampe ke titik itu. Ya oke. Tapi kalau nggak bisa, ya tandanya itu ngawang. Nah gitu ya. Jadi kamu tahu itu bisa tercapai, dan kamu tahu pathway-nya, arahnya nih, caranya, langkah-langkahnya nih seperti apa
Gitu teman-teman ya. Oke. Yang ketiga terakhir nih, fokus. Kamu ingat nggak pelajaran SD nih dulu ya, pelajaran SD itu tentang kaca pembesar ya. Jadi kalau kaca pembesar nih ya ditaruh di luar nih siang-siang ya, lagi panas-panas nih ya. Cahaya matahari itu kan oke, panas ya, oke kan panas nih. Tapi panasnya itu akan menjadi berkali-kali lipat ya kalau dia difokusin pakai kaca pembesar. Ya, ingat nggak dulu kamu pernah nggak mau nyobain kayak gitu ya? Dulu saya kayaknya waktu SD sih ya kayak gitu. Jadi pakai kaca pembesar tuh bisa ngebakar kertas, bisa ngebakar apa gitu ya. Dan hati-hati tuh nggak boleh kena tangan, itu tangan bisa luka gitu kan ya kalau bener-bener pas lagi cahaya apa siang-siang gitu terus pakai kaca pembesar gitu. Jadi kaca pembesar itu kan dia yang dilakukan adalah cahaya mataharinya sih panas, tapi panasnya nggak ngebakar ya. Tapi dengan kaca pembesar yang dia lakukan itu, si kaca pembesar itu adalah dia memfokuskan seluruh cahaya yang masuk ke dalam kaca menjadi satu titik. Itulah fokus ya. Jangan kerjakan terlalu banyak hal dalam satu waktu. Kurang-kurangin yang gak penting, pilih kegiatan yang membuat kamu bisa mencapai target. Ingatlah teman-teman, waktu kita tuh terbatas, tenaga kita juga terbatas. Kalau kita spread waktu dan tenaga kita ke terlalu banyak hal, ya, maka impact-nya jadi kecil ke semuanya gitu. Jadi semuanya malah nggak sukses, ya. Tapi kalau kita bisa fokusin waktu dan tenaga kita ke hal tertentu dulu, ya, itu kan nanti efeknya akan seperti kaca pembesar, ya. Jadi cahayanya masuk terfokus jadi satu titik dan itu akan menjadi panas yang bisa membakar. Dan honestly terkait hal ini ya, fokus itu it speaks to me banget ya. Karena saya tuh orangnya punya banyak target, punya banyak mimpi, punya banyak cita-cita. Jadi tendensinya itu kalau saya nih adalah pengen melakukan terlalu banyak hal ya dalam satu waktu yang sama. Akhirnya apa? Akhirnya adalah ya nggak fokus semuanya, nggak ada yang jalan gitu ya. Saya pengen cerita dikit mengenai hal ini ya. Dulu waktu awal-awal saya bikin bisnis ya, saya pernah ada satu waktu nih ya, waktu awal-awal nih, kira-kira mungkin ya baru-baru lulus kuliah lah ya. Itu saya tuh bikin atau saya punya project bisnis ya. Itu kalau nggak salah ingat kurang lebih tuh ada 6 sampai 7 project dalam satu waktu yang sama ya. Jadi bikin bisnis ini, bikin bisnis itu, ya pokoknya macam-macam lah gitu. Ada 6 atau 7 ya yang lagi saya rintis dalam waktu yang sama. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Semuanya tidak ada yang jalan akhirnya gitu. Kenapa? Karena nggak fokus gitu ya. Dan itu menurut saya pelajaran yang cukup mahal buat saya gitu ya di awal-awal perjalanan entrepreneurship saya gitu ya. Dan akhirnya waktu saya menyadari hal ini gitu ya, saya sama Monica istri saya waktu itu kita belum married sih, dan kita sadar kayak kita ngerjain terlalu banyak begini nggak fokus ya gitu. Akhirnya kita belajar untuk say no untuk banyak hal yang kita rasa kayaknya mungkin bukan prioritas dulu ya. Jadi kita fokus sama satu bisnis dulu gitu. Jadi ya udah kita fokus satu bisnis itu ya, dan akhirnya jalan dan berkembang sampai saat ini ya yang namanya Bobble Bubble gitu. Nah, itu berkat fokus, karena waktu itu akhirnya kita fokusin semua pikiran kita nggak mikirin lain, cuma mikirin satu bisnis itu aja gitu. Nah, coba kalau kamu gimana? Coba kamu cek ya. Target kamu tuh mau ngapain aja ya? Apakah tahun ini atau dalam beberapa tahun ke depan tuh kamu mau ngapain? Targetnya mau apa gitu. Kalau kamu sudah pernah pikirin dan kamu came up dengan banyak rencana ya, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu mulai sortir ya. Kamu kurangin, pilih mana yang super prioritas dan laser fokus, gunakan semua waktu dan tenaga kamu untuk ngerjain bagian itu, bagian yang kamu prioritasin, kamu fokusin biar cepat nyampe ke tujuan kamu.
Oke, so setelah ini saya pingin kamu luangin waktu untuk evaluasi target kamu ya. Jadi kalau masih ngawang, kamu bisa diperjelas ya, ada tolak ukurnya, time frame-nya kapan. Dan kalau kamu mau revisi juga tentu bisa, tapi sebaiknya jangan ditambah ya. Yang ada kamu kurangin biar fokus. Prioritasin mana yang paling penting buat kamu. Ya, intinya target itu harus jelas dan terukur, stretch gitu ya, tapi realistis. Dan kita harus fokus biar nyampe ya. Jadi fokusin tenaga energi kita ke satu hal itu ya. Jadi coba kamu cek lagi, and I'm rooting for your success my friend. Kalau kamu pengen dengerin tentang goal setting ya, saya udah pernah bahas di episode 031 dengan judul Yuk Buat Goal Setting. So kalau kamu dengerin ini di awal tahun dan kamu pengen bikin goal setting, belum sempat, nah kamu bisa dengerin setelah ini di episode 031 dengan judul Yuk Buat Goal Setting. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman-teman kamu yang kamu tahu nih, ini nih dia biasanya cuma angkat-angkat doang di awal nih, punya target nih, lama-lama kempes. Nah itu wajib dengerin episode ini ya. Oke. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now. Take care.